Speak up time. Oke guys, aku Anggita Syafariza Kurnia. Kalian bisa panggil aku Anggita atau Anggit. Saya Kiki Atma Aprilianti. Nama aku Amalia Hanifa, biasa dipanggil Hani. Saya Isti Nurhalisah, biasa dipanggil Lisa. Saya Salsabila Safitri. Aku mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 4 di Universitas Ahmad Dahlan. Dari Prodi Bimbingan Konseling Angkatan 2019. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2020. Dari Program Studi Biologi Angkatan 2020. Aku dari Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Angkatan 19. Iya, kebetulan iya sih. Dari semester akhir-akhir ini aja sih, nggak dari awal maksudnya. Yes. Jadi aku di sini kuliah sambil bekerja. Untuk pekerjaan, saya bikin bisnis sih, Mas. Ya, saat ini iya. Menurutku sih asik-asik greget ya. Kuliah sambil bekerja. Ribet sih. Kuliah sambil bekerja itu ya dibilang susah ya nggak susah-susah amat, dibilang gampang juga nggak gampang-gampang amat. Kalau menurut aku sah-sah aja sih, boleh-boleh aja. Semuanya itu kan tergantung pilihan masing-masing ya. Boleh memilih kuliah aja, boleh memilih kuliah sambil kerja, asalkan itu semua kamu bisa tanggung jawab atas pilihanmu itu. Iya, asiknya yang pertama tuh kita bisa membagi pikiran kita untuk beberapa hal yang harus dipikirkan bersamaan. Terus yang kedua, kita punya penghasilan yang tuh bisa untuk tambah-tambah jajan dikit lah ya. Terus habis itu gregetnya tuh kadang-kadang tuh pasti ada capeknya, terus kayak terforsir tenaganya gitu. Karena dari segi manajemen waktunya, kadang, tapi sebenarnya kalau di semester aku sekarang belum yang begitu banyak tugas atau complicated banget permasalahannya, jadi masih bisa disambi. Jadi 50-50 lah gitu, gimana kita memprioritaskan apa yang seharusnya diprioritaskan sih. Cukup challenging karena pastinya capek, tapi balik lagi ke tujuan awal, di mana saya pengen mengaplikasikan teori yang sudah saya dapat di bangku kuliah ke dalam sebuah pekerjaan, dan lebih ke realize aja akan kebutuhan personal yang saya perlu cukupi secara mandiri. Di kos, iya maksudnya punya usaha sendiri? Iya, punya usaha sendiri. Oh, usahanya kalau boleh tahu usaha apa, Pak? Buket bunga balon, tahu nggak masnya? Balon yang bagi sudah. Iya, betul. Nama buketnya itu Bloomy Boom. Saya bekerja sebagai host live di salah satu brand treatment untuk bayi dan juga menjalankan bisnis makanan bersama partner saya. Jadi aku bisnisnya itu di bidang kuliner, Korean bento cake. Nama brandnya Cameo Korean Cake. Bentuknya itu kayak misal ada teman kamu yang ulang tahun atau wisuda atau apa deh, sempro. Nah, kamu bisa ngasih, kalau kamu bingung nih mau ngasih hadiah apa sih selain buket atau kado-kado lain. Nah, kamu bisa pakai jasa aku. Kamu bisa request desain, bisa request tulisan atau apapun itu. Kalau bisnisnya sendiri itu dari bisnis makanan ya. Kalau saya itu punya bisnis namanya Basreng tuh. Nah, boleh nih kalau yang mau pesen namanya Basreng Endul, cari aja di Instagramnya namanya Basreng_Endul gitu. Kalau untuk saat ini lebih tepatnya kerja untuk diri sendiri ya. Saya punya usaha home industry bersama ibu saya, jadi nggak ikut orang. Yang pertama pasti kita lebih mendahulukan kuliahnya dulu. Jadi aku ngambil jobnya atau orderannya itu ketika aku nggak ada kuliah atau di hari-hari yang benar-benar free. The first one is create list to do, jadi atau daftar kegiatan. Lalu tentukan skala prioritas, mana dulu yang perlu dikerjakan lebih awal. Yang ketiga, batasi distraksi dan berfokus untuk menyelesaikannya satu persatu. And the most important thing is always motivate yourself. Tips and trik bagi waktu menurut aku, kan kita itu udah terjadwal ya, ada schedule buat kuliah dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan itu waktunya kan enggak yang dari jam 7, 8, 9, 10. Nah, maksudnya kuliah itu kan dari jam 7 ke jam 9 misal, jam 8.40. Terus kuliah lagi jam 12.30 sampai jam 2. Nah, itu kan ada sela-sela waktu di antara itu. Dari jam 9 sampai jam 12 itu dipakai buat nge-baking yang pertama. Terus kan sambil nunggu kuenya dingin, kita nge-mixer buttercream.
Karena kan kalau mau ngebutter cream cake yang masih panas juga nggak bisa. Jadi sepinter-pinternya aja bagi waktu. Dan buat kalau customer mau ngambil cake-nya, kita kasih pilihan. Biasanya antara sore sampai malam. Atau kalau customernya mau ngambil cake-nya pagi, bisa order di hari sebelumnya. Membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Ya utamakan prioritas utama kita sebagai mahasiswa dulu ya. Jadi ya kuliah nomor 1, baru nanti kalau misalnya bisnis ya sampingan aja lah gitu. Terus kalau misalnya ada yang pesan ya kita pinter-pinter aja sih ngatur waktunya. Kayak gitu. Ya sama yang kayak aku bilang tadi, prioritaskan apa yang seharusnya diprioritaskan gitu. Kalau dari aku pribadi ya, saya bisa aja, tapi kan diprioritasin yang pertama itu untuk kuliah dulu, baru ke kerjaan. Kalau semisal untuk yang lainnya ya, karena kan itu pilihan atau ada juga yang tuntutan atau terpaksa ya. Kalau yang untuk pilihan bisa aja karena mereka ingin cari pengalaman, cari relasi, atau tambah-tambah uang saku. Sedangkan kalau untuk yang mereka yang memang kepepet diharuskan untuk bekerja sambil kuliah, ya prioritasin kuliahnya dulu. Kalau kuliahnya pagi sampai sore, silahkan ambil part time yang sore sampai malam. Jadi nanti kalau soal tugas kuliah bisa dikerjakan malam. Capek, ya pasti capek, tapi kan itu kembali ke pilihanmu masing-masing. Harus tanggung jawab dengan pilihan. Dan yang pasti tentunya, jangan sampai kita membandingkan proses kita dengan proses orang-orang lainnya. Kira-kira aja ya, rata-rata aja gitu. Soalnya kan kalau buket tuh nggak setiap hari tuh ada orderan. Kadang-kadang ada yang sehari tuh banyak, ada yang cuma 1 pesenan gitu. Kalau di aku tentang harganya dari 55 sampai kalau request bisa sampai pernah ada yang 180 per buket gitu kan. Jadi ya kira-kira segitulah Mas. Silakan dihitung sendiri. Iya. Yang pasti bisa buat jajan dan mencukupi kebutuhan aku sehari-hari gitu. Oke, jadi kalau buat penghasilan ya, spesifiknya belum pembukuan juga sih dari bulan kemarin. Sebenarnya udah dicatat, cuma belum totalan. Nah, tapi alhamdulillah dari usaha aku yang udah aku jalanin sejak 2021, aku bisa beli HP sendiri, bisa beli motor sendiri, alhamdulillah. Terus aku juga kayak kalau lagi ada rezeki aku beliin apa gitu buat adik-adik aku yang ada di kampung halaman. Dan bisa mencukupi kebutuhan aku di rantauan. Untuk kalau 1 bulannya itu bersihnya bisa sampai 2 juta. Ya dikali aja kalau setahun berapa gitu. Ya gitu bisa lah buat nambah-nambah uang saku sama bayar kuliah gitu. Cukup buat makan sehari-hari, buat beli skincare, buat jajan tambah-tambah gitu lumayan.